kemenangan didapatkan selain dengan tetesan air mata. Dengan apa? Dengan tetesan darah. Berjuang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya meninggalkan anak saya yang sedang dalam rumah sakit, Ali. Waktu itu dirawat, Habib Hanif tinggalkan abah beliau di rumah sakit, saya tinggalkan anak saya di rumah sakit. Kami berdua pergi, sedangkan kami tahu bahwasanya besok bisa saja kami mati. Karena kami tahu kami dihadang dengan para preman-preman bayaran yang dengan pedang. Akhirnya saya pesawat berdua dengan Habib Hanif. Kami rombongan 8 orang. 6 orang berangkat duluan, sengaja. Karena ada perempuannya ketika itu. Jadi berangkat duluan, saya sama Habib Hanif belakangan. Nah, saya ketinggalan pesawat. Akhirnya saya kontak Habib Hanif, ya sudah. Habib Hanif berangkat duluan dengan Ridwan. Nanti saya cari penerbangan yang paling cepat untuk sampai ke sana. Akhirnya Habib Hanif berangkat. Ketika Habib Hanif berangkat, saya pun berangkat. Saya berangkat. Ketika sampai di bandara, Habib Hanif sudah dijemput sama tentara apa semua. Habib Hanif sudah ngobrol-ngobrol dengan Pemprov. Habib Hanif bahkan sudah disuruh, tapi tetap beliau bertahan tidak mau pulang. Nah, saya datang ketika itu. Ketika saya sudah sampai, langsung dengan orang-orang Pemprov. Orang-orang Pemprov berbicara dengan saya. Kami tidak mau, yakni untuk demi keamanan, demi kedamaian yang ada di Sulut, kami minta Habib Bahar dan Habib Hanif untuk pergi kembali ke Jakarta. Karena di bawah masyarakat adat sudah menolak kedatangan Habib Bahar dan Habib Hanif. Akhirnya saya bilang, coba panggil, sebagai bahasa Manado. Coba mau dipanggil pada orang. Kita mau dapetin orang. Saya bilang, coba kamu panggil mereka itu, ketua-ketuanya yang hadang saya, yang katanya mau bakar saya, mau bunuh saya. Coba panggil, saya mau ketemu. Datang mereka di bawah, bunuh si Bahar, bakar si Bahar. Begitu naik ketemu saya, tanya Habib Hanif. Masuk pintu, malam. Duduk di depan saya, di samping saya Habib Hanif. Jadi Habib, kami, belum. Waktu itu dia bilang sama saya, masih muda ya? Dia bilang sebagai, masih muda kok tuh, bahasa Manadonya begitu. Masih muda kok tuh. Saya balas, iya. Orang-orang Manado kan biar tua tetap dapat lihat muda tuh. Akhirnya saya bilang, terus bagaimana? Ya, jadi kami tetap menolak kedatangan Habib Bahar dan Habib Hanif. Alasannya apa? Katanya karena ini FPI. FPI itu radikal. Habib Bahar FPI kan? Saya bilang depan mereka, saya bukan FPI, tapi saya cinta mati sama FPI. Ini saksi sebelah saya Habib Hanif. Akhirnya saya bilang sama Habib Hanif, Beb, udah Beb, antum pulang Beb. Demi keselamatan antum pulang. Itu pesawat udah nunggu. Apa jawab beliau? Beb, kita pergi bareng, pulang bareng. Hidup bareng, mati juga bareng. Akhirnya saudara-saudara, dari sekian banyak obrolan, saya sampaikan kepada mereka hanya satu kata. Apa itu? Saya sampaikan, saya tidak akan pulang. Suruh pesawatnya pergi balik ke Jakarta. Saya hadir haul abah saya atau saya mati. Maksudnya apa? Maksudnya saya akan hadir haul abah saya, tidak akan pulang atau perang sampai mati, saudara-saudara. Setelah mendengar jawaban saya, mereka pun keluar. Sebelum itu mereka bilang, kami serahkan ke Pemprov Sulut. Nah, jadi yang saya heran ini, orang Pemprov ini lebih ngotot daripada mereka. Terus apa? Siapa lagi kalau bukan ada dalang dan aktor intelektual di balik itu, saudara-saudara? Andaikan saya dan Habib Hanif projo, andaikan saya sama Habib Hanif pro Jokowi, atau andaikan saya sama Habib Hanif cinta sama Mak Banteng,
andaikan saya sama Habib Hanif ini orang PDI, pasti disambutnya bukan dengan pedang, dengan bunga, saudara-saudara. Karena mereka tahu selama ini bagaimana perjuangan kita, bagaimana kita selalu menyampaikan kebenaran akan kebobrokan. Karena gubernurnya itu dari PDI. Nah, setelah itu mereka berkata kami serahkan ke Pemprov. Pemprov lebih ngotot daripada mereka untuk memulangkan kami. Akhirnya orang Pemprov bilang, sekali lagi Habib, dengan hormat, ya Habib, ngomong begitu. Gubernur telepon dengan hormat, Habib Hanif, tolong pergi dari tanah Manado. Padahal saya orang Manado. Saya punya abah dikubur di Manado, saya punya kakek dikubur di Manado, saya punya nenek dikubur di Manado, saya punya umi orang Minahasa Tenggara. Akhirnya saudara-saudara, ketika mereka bilang begitu, karena makin hari nanti makin banyak ini masyarakat ormas-ormas Kristen, makin hari nanti makin banyak. Apa jawaban saya? Tetap saya tidak akan pulang. Kalau makin malam mereka makin banyak, perlu kamu tahu bahwasanya dari kota Mobagu, dari Nuangan, dari Maluku, dari Ternate, dari Tumbak, dari Bajo, suku Bugis, suku Bajo, suku Bugis Kajang, suku Makassar, suku Mandar, suku-suku Muslim di Sulawesi, semua umat Islam Sulawesi Utara, andaikan kami pulang, demi Allah mereka akan datang kemari dan akan terjadi pertumpahan darah di tanah Manado. Akhirnya mereka pun pergi. Udah nggak kuat ngadepin bin Smith sama Al-Atos satu ini. Anak Arab ini, aduh. Akhirnya mereka pergi, kami pun datang ke acara. Kami Habib Hanif menyampaikan tausiah, saya menyampaikan sambutan. Selesai acara terjadi gesekan sedikit, tapi alhamdulillah sekarang kondisi sudah aman. Sebab kenapa? Yang kemarin menghalang kami itu tidak mewakili masyarakat Kristen Manado. Tidak. Sebab kenapa? Saya tahu, saya orang sana. Masyarakat Kristen Manado, kami Kristen dan Muslim di Manado, selama ratusan tahun kami hidup rukun. Selama ratusan tahun kami hidup damai. Selama ratusan tahun tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi kemarin memang ada oknum-oknum yang ingin membuat kerusuhan di Manado. Mereka tidak mewakili umat Kristen Manado. Sebab kota Manado adalah kota yang paling toleran di Indonesia. Oleh karenanya kami sampaikan kepada Polda Sulawesi Utara agar mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap siapa dalang dan aktor intelektual di balik kejadian tersebut. Dan semoga penghadangan kemarin adalah penghadangan yang terakhir. Dan sekali lagi kami sampaikan, kami para habaib, kami para dzurriyyah Nabi, di dalam tubuh kami mengalir darah perjuangan. Kami punya datuk-datuk sudah biasa dibunuh. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dicaci maki, dihina, di mimbar-mimbar sampai beliau mati dibunuh. Sayyidina Hasan mati diracun, Sayyidina Husain mati di Karbala, terputus kepala dari lehernya. Kenapa datuk-datuk kami mati dibunuh? Beliau mati dibunuh karena beliau yang selalu menyampaikan kebenaran, tidak pernah taat kepada kezaliman, melawan para pemimpin yang zalim. Maka kami sebagai anak cucunya di tanah manapun, di daerah manapun, kalau kami sudah keluar dari rumah untuk berdakwah, pantang bagi kami untuk pulang hidup atau mati, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua santri siap berjuang, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi NKRI, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir sebelum saya tutup, kepada semua santri yang ingin mengisi formulir apa? Formulir santri militan pengawal komando Imam Besar Habib Rizik Syihab, harap pergi ke depan sana. Di depan ada formulir, taruh nama sama nomor handphone, kita bikin grup WhatsApp. Ya, kalau habis formulir, minta di setiap posko-posko FPI terdekat yang ada di daerah masing-masing. Kita para santri cukup selama ini tidak peduli dengan urusan politik. Sekarang kita santri harus bangkit.
Bangkit untuk apa? Bangkit untuk meraih kemenangan. Kenapa? Karena kemenangan, kejayaan hanya bisa didapatkan dengan dua tetesan, saudara-saudara. Apa itu? Yang pertama, tetesan air mata, sebagaimana telah dijelaskan oleh guru saya Al-Habib Quraish, bahwasanya dengan air mata munajat minta kepada Allah, itu tetesan yang pertama. Kedua, kemenangan diraih